Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa berbagi video kegiatan aku lagi ya. Untuk video kali ini, pertama aku tuh mau buka paket dulu ya teman-teman. Ini adalah paket yang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Biar semangat bikin kontennya, jadi aku beli tripod baru ya teman-teman. Dan aku beli tripod ini juga bukan asal beli, tapi memang karena kebutuhan juga ya. Ini aku ada beli dua macam, yang satu tinggi dan yang satu itu pendek kayak stand holder gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang pendek itu kalau misalnya untuk membuat video masak gitu ya teman-teman. Untuk yang stand holder itu sebenarnya aku udah beli ini tuh ketiga kalinya ya. Jadi aku sebelumnya itu udah punya dua tapi patah semua ya teman-teman. Jadi semoga aja untuk kali ini bisa awet ya supaya nggak beli-beli lagi. Memang ya namanya juga murah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang cepat rusak ya wajar aja gitu ya. Tapi semoga aja untuk kali ini bisa awet. Nah selama ini aku tuh bikin konten atau video YouTube hanya mengandalkan satu tripod aja ya teman-teman. Jadi ini tuh tripodnya juga udah mulai rusak ya. Kayak di atas tuh sebenarnya ada lampunya, tapi lampunya udah lepas karena jatuh gitu ya teman-teman, terus pecah. Kemudian ini untuk gagangnya juga itu udah kendor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi dipakai itu kadang suka turun sendiri tripodnya gitu. Terus kalau untuk ini karena ukurannya memang nggak terlalu tinggi, jadi setiap aku bikin konten itu selalu menggunakan bangku ya teman-teman, supaya si tripodnya itu bisa lebih tinggi dan gambarnya itu bisa lebih menjangkau lebih luas gitu loh teman-teman. Makanya aku beli untuk tripod yang tinggi ini, sekaligus ada lampunya juga biar lebih mempermudah lagi ya teman-teman kalau misalnya mau bikin konten atau video gitu ya. Videonya aku lanjut lagi di malam harinya ya teman-teman. Jadi aku sama suami mau memperbaiki atau makeover meja atau lemari ya. Pokoknya meja lemari dapur gitu ya teman-teman. Ini tuh kacanya pecah karena terkena lemparan botol minum ya teman-teman. Karena botol minumnya itu berisi air, jadi kan berat ya. Nah kena lempar lah ini si kacanya, akhirnya pecah ya teman-teman. Ya Allah, sebenarnya sedih banget ya teman-teman, karena ya jadi gimana ya, jadi nggak enak aja gitu ya kalau misalnya nggak ada kacanya. Makanya kali ini aku tuh sama Pak suami mau memperbaiki ya teman-teman, mau makeover tipis-tipis lah pokoknya. Karena nggak tahu juga mau gimana ya teman-teman, kalau misalnya mau ganti kaca, gantinya itu kemana, dan takutnya biayanya juga mahal ya. Terus kalau misalnya dibiarin gitu aja, nggak ada tutupnya, pasti barang yang ada di dalamnya kotor atau berdebu gitu ya teman-teman. Selain itu juga pastinya kan nggak enak dilihatnya juga ya, masa yang satu ada kacanya, yang satu enggak gitu kan. Terus tiba-tiba terpikirlah ya udah deh, ditutup aja kali ya pakai stiker atau wallpaper gitu ya teman-teman. Karena kan pasti harganya jauh lebih hemat ya, maksudnya lebih terjangkau gitu kalau bagi aku dan Pak suami ya teman-teman. Akhirnya belilah pesen di online. Ini tuh aku beli yang ukuran 60 cm kali 3 meter ya teman-teman, dan itu harganya 31.000. Dan untuk menutup lemari ini alhamdulillah masih ada sisanya ya teman-teman. Aku pikir tuh pas mau beli kayak kurang nggak ya gitu kalau misalnya cuma beli satu, karena kan kalau kurang juga nggak lucu gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah malah justru lebih ya. Oh iya, karena kacanya itu pecah, jadi kan otomatis pintu lemarinya itu bolong ya teman-teman. Jadi untuk mengakalinya, Pak suami tuh pakai kayak karpet bekas gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti yang tadi teman-teman bisa lihat, karpet tapi kayak bahannya tuh bling-bling gitu deh. Pokoknya aku nggak tahu itu bahan apa. Nah pokoknya di bagian pintunya itu ditempel dulu pakai kayak gitu. Baru setelah itu dipasang untuk stikernya ya teman-teman. Jadi tuh kayak untuk pengganti si kacanya itu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya pintunya itu masih bolong terus langsung ditempel sama stiker kan nggak mungkin banget ya.
Dan karena pintu lemarinya udah ditutup sama stiker, jadi otomatis untuk mejanya juga sekalian di stikerin ya teman-teman. Karena kalau misalnya enggak, pastinya kan kayak nggak rata warnanya gitu ya teman-teman, jadi kayak kurang bagus. Makanya untuk mejanya bagian atasnya juga dipakein stiker seperti ini ya teman-teman. Untuk memasang stiker ini tuh benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama ya, pokoknya dari habis maghrib sampai sekitar jam 10 malam teman-teman. Karena suami aku tuh benar-benar kayak hati-hati banget, terus detail banget, sampai aku yang ngeliatinnya aja kayak gergetan gitu loh teman-teman, kayak kok lama banget sih gitu, padahal cuma nempelin kayak gitu. Padahal kalau misalnya aku yang nempelin juga belum tentu aku bisa ya teman-teman, karena memang butuh kehati-hatian banget. Karena kan kalau misalnya pasang stiker kayak gitu biasanya rawan apa sih, kayak bergelembung, kalau enggak ngelipet-ngelipet gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus hati-hati. Di sini aku cuma bagian dokumentasi, ngevideoin, terus kalau misalnya pas suami butuh apa atau aku harus pegangin bagian mana, ya pokoknya aku sebagai bantu-bantu aja ya teman-teman. Karena aku juga kayak nggak mau ambil resiko untuk takutnya kayak nanti malah jadi rusak gitu, terus jadi kebuang-buang stikernya. Jadi lebih baik aku serahin aja ke Pak suami. Sebenarnya dulu-dulu tuh pernah kepikiran juga, aku tuh pengen stikerin untuk lemari meja ini ya teman-teman. Karena tuh kalau misalnya bikin konten, aku kan nggak ada meja ya. Terus kalau misalnya ada meja kayak gini, dipakein stiker kan jadi kelihatan beneran meja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sebelumnya kan kayak keramik gitu ya, jadi kan pastinya kurang bagus gitu loh teman-teman. Sempat kepikiran kayak gitu, cuma ya sekedar kepikiran aja. Ternyata dengan kejadian ini akhirnya ya udahlah, kayak memang keinginan aku itu akhirnya terkabul atau terwujud gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk pintu yang bolong itu tadi ya teman-teman, karena tadi tuh kan belum rapih ya, masih ada gelembung-gelembungnya gitu. Jadi karena ini tuh stikernya masih ada lebihan, makanya ditambah lagi ya teman-teman. Jadi dipakein di double gitu deh stikernya biar lebih rapih gitu ya teman-teman. Jadi tadi tuh dibongkar lagi untuk pintunya, maksudnya dilepas lagi, terus ditempelin sama stiker juga. Karena tadi waktu masang stiker juga kan kayak motif kayunya itu beda ya teman-teman. Jadi yang satu itu horizontal, yang pintu satunya lagi itu vertikal ya teman-teman. Jadi sekalian aja biar sama semuanya gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya nggak sama juga pastinya lucu aneh gitu ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya teman-teman, setelah kurang lebih 3 jam untuk pemasangan stiker atau wallpaper ini, dan beginilah hasilnya. Ya, meskipun low budget hanya mengandalkan stiker atau wallpaper, tapi setidaknya lemari atau meja dapur ini bisa terlihat lebih rapih ya teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.